Bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama yang merupakan Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Dimas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo, sore Mas. Kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pasca libur Imlek ini, Pak Dimas, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 1% dan level 6.700-an kembali diduduki oleh indeks harga saham gabungan. Secara teknikal, faktor apa yang membuat penguatan yang terjadi cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Dimas? Oke, kalau kita lihat dari sentimen dulu ya, sentimen masih minim sentimen ya. Kalau kita tahu di awal Februari ini biasanya kita menanti rilis data-data ekonomi dan juga dari dalam negeri biasanya emiten udah mulai rilis laporan keuangan ya. Kalau dari luar negeri kita masih terkait dengan ini Omicron yang masih diwaspadai investor dan juga dari mungkin kenaikan bursa Amerika semalam pun akhirnya ikut mengangkat IHSG ya. Apalagi kalau kita tahu kenaikan yang terjadi saat ini juga boleh dibilang didukung oleh saham-saham sektor teknologi yang boleh dibilang size cukup gede dan juga saham-saham bank digital. Ini yang membuat akhirnya penguatan indeks mulai agak terbatas ya. Kalau kita tahu ada tahanan kuat sementara di sekitar 6.730-an itu tahanan kuat yang harus ditembus IHSG. Apabila kuat kita akan melanjutkan ke sekitar 6.800. Nah saat ini level-level psikologis 6730 ini harus ditembus IHSG. Namun saat ini kalau kita lihat udah mulai rawan profit taking untuk market saat ini. Baik. Pak Dimas, yang menarik adalah kasus Omicron, kemudian COVID-19 secara global terus mengalami peningkatan, termasuk juga dari sisi domestik. WHO juga sudah memberikan peringatan begitu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah dengan penguatan dari bursa Asia, global, kemudian indeks harga saham gabungan, penambahan kasus COVID-19 untuk sementara ini cukup diabaikan oleh para investor? Oke, investor juga masih terus mengamati ya terkait dengan perkembangan Omicron. Yang kita tahu Indonesia diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan Februari ini yang diprediksi bisa mencapai 100.000 kasus per hari ya. Ini ya perlu diwaspadai. Kalau kita tahu data kemarin dari data rilis untuk PMI manufacturing kita juga tumbuh tipis ya di sekitar 53,7 dari sebelumnya 53,5. Nah ini yang harapannya sebenarnya kalau kita tahu dari November kemarin sudah terjadi ekspansif kembali ya di sektor manufacturing. Nah itu harapannya masih terus berlanjut. Namun karena kasus yang meningkat itu perlu diwaspadai, takutnya akan sedikit menghambat pemulihan di sektor ekonomi sendiri di kedepannya. Jadi memang salah satunya Omicron masih diwaspadai oleh para pasar. Baik, 6.700-an ditutup di perdagangan hari ini. Jangka pendek arah untuk indeks harga saham gabungan, Pak Dimas. Oke, untuk range mingguan kita masih di start 6650 sampai dengan 6750-an ya. Jadi memang kita perlu balik lagi karena saat ini closing di 6707 itu sudah hampir dekat dengan level psikologis yang harus di testing IHSG dulu ya, paling kan di 6730. Kalau tidak berhasil mungkin kita akan jadi profit taking untuk ya wajar lah, ini sifatnya koreksi sehat karena kita tahu dari seminggu terakhir ini kita sudah cukup signifikan dari 6550 sampai dengan 6700 kenaikannya. Baik, dari sisi pergerakan sektoral Pak Dimas, teknologi tampaknya hari ini mengambil alih dari sisi penguatan. Sektor teknologi menguat di atas 5% dan tampaknya juga menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan. Kalau kita ketahui di sepanjang 2021 lebih cenderung tertekan, kemudian di awal 2021 kondisinya juga tidak berbeda. Apa sinyal yang Anda lihat di sini dengan penguatan dari sektor teknologi di penutupan sesi kedua? Apakah penguatan juga hanya bersifat sementara meskipun secara persentase cukup signifikan penguatannya? Ya, kalau kita tahu salah satu penopangnya adalah di saham Bukalapak ya, di saham teknologi. Kalau kita tahu 3 hari terakhir ini penguatan cukup signifikan dari under 350 sampai tadi tertingginya di 394. Memang untuk level profit taking buka sendiri ada di start level di 400. Jadi memang sedikit lagi dan hari ini buka closing di 376. Nah, setelah itu juga kita lihat saham-saham teknologi seperti MTDL yang kita tahu sudah cukup tertekan ya di beberapa hari terakhir akhirnya berhasil rebound, namun sifatnya
kita masih akan menguji dulu untuk MTDL dengan target pertama di sekitar 715, berarti kan stop loss di sekitar di bawah 670. Terus mungkin saham yang lainnya MTech, saham teknologi juga yang cukup bisa diperhatikan, penguat signifikan dari under 1.800 saat ini sudah bertengger di sekitar 2090. Jadi MTech masih ada potensi kenaikan lanjutan paling tidak sampai dengan di 2140. Jadi sifatnya sell on sell untuk MTech seperti itu, Mas. Baik, kebetulan di WhatsApp interaktif kami Pak Dimas sampai sejauh ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini menanyakan saham-saham dari sektor teknologi. Kita akan coba bahas yang pertama dari Bapak Mahmudin Siregar. Ini dari Medan, Pak Dimas. Ini menanyakan saham Buka sampai dengan minggu depan sudah ambil posisi ternyata di 328. Penutupan hari ini Buka di 376, menguat di 5,62%. Ini sudah profit nih Pak Dimas. Apakah masih bisa di hold atau target price-nya berapa? Atau profit taking sebagian, Pak? Oke, kalau kita lihat memang target Buka ada sekitar 400 ya. Kalau saat ini posisi di sekitar 376 mungkin bisa di-hold aja. Nanti ketika mendekati sekitar 390, sudah masuk 390 sampai dengan 400 itu boleh di area untuk cicil jual. Seperti itu. Baik, level 390 sampai dengan 400 ini daerah rekomendasi untuk cicil jual untuk Buka. Artinya ini profit taking sebagian begitu Pak Dimas? Boleh profit taking sebagian atau tunggu sampai dengan area 390 sampai 400 itu bisa all in di area tersebut untuk sell off. Oke, Pak Mahmudin Siregar dari Medan sudah ambil posisi Buka di 328, penutupan hari ini di 376, menguat di 5,62% untuk Buka. Masih ada ruang penguatan 390 sampai dengan 400 dan level ini direkomendasikan untuk cicil jual. 328 di hold saja dengan target price tadi 390 dan 400. Kita akan coba bahas untuk saham dari teknologi lainnya ini Pak Dimas. Ada juga yang menanyakan untuk MTech, Pak. Saya akan coba baca dulu pertanyaan masuk untuk MTech ini dari siapa dan di mana, kemudian menanyakan tahukah sudah ambil posisi untuk MTech ini. Saya akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata ada Bapak Bambang Febriamito, Pak, dari Sidoarjo, Jawa Timur untuk MTech. MTech untuk besok masih bisa bullish atau bearish ini? Entry kembali di harga berapa? Sudah profit taking di harga 2020. Analisis Anda untuk MTech. Ya, memang level sekitar 2030, 2020 itu memang area profit taking ya, Mas. Hari ini juga akhirnya berhasil di-close lagi dan kita saat ini close-nya di 2090. Memang masih ada potensi kenaikan, tapi tipis di sekitar 2140 itu target berikutnya. Jadi yang sudah punya sebaiknya cicil jual ketika udah mendekati di sekitar 2140. Baik, ada MTech untuk Bapak Bambang Febriamito di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, yang menanyakan untuk saham MTech ini sudah profit taking dan mau entry lagi. Penutupan hari ini ada di 2090, menguat di 16,43%. Ini rawan profit taking tidak Pak Dimas, atau justru momentum koreksi sehat ini bisa dimanfaatkan? Masih ada penguatan terbatas ya Mas, paling nggak sampai 2140 dulu, kemudian mungkin baru akan terjadi profit taking di level tersebut. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham-saham berbasis teknologi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba bergeser ke komoditas, Pak. Ada saham-saham berbasis CPO. Tadi juga sudah kita sampaikan ada Ali tampaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk penerapan DMO dan juga DPO ini. Sebenarnya secara fundamental bagaimana Anda melihat kebijakan ini ketika diterapkan, terutama kepada emiten-emiten yang ada di sektor ini, Pak Dimas? Ya, sebenarnya balik lagi karena kita salah satu eksporter dan juga penghasil CPO terbesar di dunia, itu harusnya juga, apalagi kita tahu konsumsi kita terhadap produk sawit pun juga dan turunannya juga cukup besar ya. Jadi memang DMO ini dan juga ini juga sebenarnya cukup bagus untuk melindungi market dalam negeri terkait dengan ini kebutuhan yang cukup meningkat ke depannya. Jadi memang balik lagi yang perlu diperhatikan adalah mungkin dari price-nya ya. Kalau kita tahu case yang sebelumnya kan dari saham komoditas akhirnya DMO-nya sudah terpenuhi dan juga harganya akhirnya diikutkan harga pasar. Nah, ini harapannya pembatasan harga yang terjadi ini mungkin bisa toleransi sedikit, mungkin bisa mengikuti harga pasar. Jadi agar para produsen penghasil sawit ini agar tidak memilih-milih ini antara ekspor atau domestik dulu yang diutamakan, seperti itu. Baik, kita akan coba bahas Ali. Hari ini sempat mengalami penguatan signifikan di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian lebih cenderung tertekan. Untuk besok, kemana arah untuk Ali?
Oke, untuk Ali sendiri sebenarnya dari pergerakan awal bulan Januari kemarin sampai sekarang dia bergerak flat ya Mas. Untuk saat ini perhatikan level di bawah 9.800 itu level stop loss dengan target selanjutnya di sekitar 10.200. Baik, selain dari Ali, beberapa penanya masuk di WhatsApp interaktif kami juga menanyakan LSIP ini. Saya akan coba sapa, ada Clay yang ada di Bandung menanyakan saham LSIP untuk 1 minggu, posisinya di 1.240. Ini level entry-nya, Pak Dimas. Oke, LSIP saat ini cukup menarik selama di atas 12.20, 12.30 itu hold aja nggak apa-apa. Karena potensi selanjutnya dia paling nggak akan menguji dulu di 13.55. Oke, ambil posisi 12.40 Pak Dimas. Rekomendasinya juga sama? Di hold aja nggak apa-apa karena saat ini mungkin baru masuk di start closing hari ini ya. Jadi saat ini koreksi ini kesempatan untuk akumulasi lagi selama di atas 12.20 nggak apa-apa, ditahan aja. Targetnya terdekat di 13.55. Baik, dari Bandung kita ke Malang. Ini ada Bapak Victor dari Malang, masih dari saham-saham berbasis CPO. SSMS Pak sudah ambil di 970 prospeknya sampai dengan minggu depan. Apakah masih bisa di hold untuk SSMS? Oke, SSMS saat ini juga sebenarnya udah masuk di area bottom fishing area di start 970, 980. Nah saat ini closing di 975. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi kembali. Ada potensi kenaikan selanjutnya di start 1050 untuk SSMS. Oke. Saham-saham untuk dari berbasis komoditas CPO, Bapak Victor dari Malang SSMS di 970, kemudian juga tadi ada Clay di Bandung untuk LSIP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.